Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang penyebab keberhasilan dan penyebab kegagalan. Dalam kita menjalani hidup kita, berbicara tentang keberhasilan dan kegagalan, itu akan selalu diperhadapkan bagi kita. Nah, dan saya percaya saudara, setiap orang merindukan keberhasilan dalam hidupnya. Dan setiap orang rindu supaya kegagalan itu dijauhkan dari kehidupannya. Hari ini pun dalam segala aspek kehidupan saudara, saudara pasti merindukan keberhasilan dalam hidup saudara. Dan biarlah kegagalan itu jauh dari kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara adalah seringkali apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, apa yang kita rindu untuk raih, tidak sejalan, tidak sesuai dengan bagaimana kita menjalani hidup kita. Sehingga selalu saja kita mau menuju ke satu tempat, ke kanan, tetapi jalan kita menuju ke kiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa sinkron? Bagaimana tujuan kerinduan kita itu menjadi kenyataan kalau yang kita tuju ke kanan sedangkan kita jalan ke kiri? Itu yang seringkali terjadi. Itu yang seringkali dipraktekkan oleh banyak orang dalam kehidupannya. Keinginannya banyak, keinginannya baik, keinginannya luar biasa, kerinduannya, visinya, tujuannya luar biasa, gol-gol kehidupannya luar biasa. Tetapi cara dia menjalani hidupnya, langkah demi langkah yang dia jalani, itu tidak sesuai dengan apa yang dia rindukan. Itu tidak menuju kepada apa yang dia rindukan. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Adakah visi, adakah tujuan, adakah hal-hal yang rindu saudara capai dalam hidup saudara? Adakah perkara-perkara besar yang rindu saudara raih ke depan di dalam kehidupan saudara? Mungkin kita semua punya angan-angan, punya cita-cita, punya kerinduan dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara sedang berjalan ke sana? Atau saudara sedang berjalan menjauhi itu dengan cara saudara menjalani kehidupan saudara hari demi hari. Saudara, saat ini saya rindu melalui renungan firman Tuhan di malam hari ini, kita menyadari bahwa untuk menuju apa yang kita rindukan, untuk menuju keberhasilan, kesuksesan, kita juga harus melangkah dan menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang seharusnya kita tuju, apa yang seharusnya kita jalankan. Dan itu yang rindu kita belajar malam hari ini saudara. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita untuk menuju hal-hal yang besar di depan, yang sudah saudara cita-citakan, yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-18
mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori dengan kerinduan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan ini. Saudara benar-benar memahami firman Tuhan, saudara benar-benar menghidupi firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Hizkia, Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarnya dan tidak mau melakukannya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah Raja Hizkia, di mana di dalam kisah yang dicatat di sini saudara, ada 2 peristiwa, ada 2 kejadian yang sangat bertolak belakang dalam kepemimpinan Hizkia. Di mana kejadian yang pertama yaitu kejadian kejayaan, di mana Tuhan campur tangan atas kehidupan Hizkia dan kerajaan yang dipimpinnya. Dan kejadian yang kedua adalah kejadian kehancuran. Kita lihat di ayat yang ke-7, di sana dikatakan, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Ini satu peristiwa, satu masa saudara, di mana kerajaan Hizkia itu mengalami kejayaan yang luar biasa. Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dia mengalahkan Asyur yang selama ini menjajah mereka. Dia juga mengalahkan Filistin dan memusnahkan daerah-daerah mereka. Jadi ada masa kejayaan yang luar biasa
yang dialami oleh Hizkia ketika dia memimpin orang Israel. Dan saudara, itu terjadi di ayat 7 bagian pertama atau kalimat pertama dikatakan, maka Tuhan menyertai dia. Jadi yang memberi atau yang membuat Hizkia mengalami kemenangan yang luar biasa, mengalami kejayaan yang luar biasa saudara, itu oleh karena Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhanlah yang mengerjakan keberhasilan. Penyertaan Tuhanlah yang mengerjakan kesuksesan dalam dia. Penyertaan Tuhanlah yang memberi kejayaan dan kemenangan bagi Hizkia dan kerajaan Yehuda yang dipimpinnya. Luar biasa ketika Tuhan menyertai saudara, perkara besar terjadi. Perkara yang luar biasa terjadi. Kemenangan yang luar biasa terjadi. Keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa terjadi. Dan saat ini saya pun mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, bahwa saya dan saudara kita perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, jika Tuhan menyertai kehidupan saudara, maka segala situasi, segala keadaan bisa berubah. Tidak ada perkara yang mustahil kalau Tuhan menyertai. Hal yang paling mustahil pun bisa terjadi jika Allah menyertai. Mujizat bisa terjadi jika penyertaan Allah nyata bagi kita. Ketika ekonomi saudara hancur, ekonomi saudara bisa bangkit lagi ketika Tuhan menyatakan penyertaannya atas hidup saudara. Jika hari ini saudara sakit, maka kesembuhan pun akan terjadi jika Allah menyatakan kehadirannya, dia menyertai saudara. Segala perkara bisa jadi. Apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika dia menyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah Tuhan sedang menyertai kita? Apakah penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita? Itu yang akan kita belajar saudara. Apa yang dilakukan oleh Hizkia sehingga ada satu masa Tuhan menyertai kehidupannya dan mengerjakan keberhasilan dan kejayaan luar biasa di dalam kerajaannya. Tetapi saudara, ada masa berikutnya masih dalam pemerintahan Raja Hizkia saudara, di mana dikatakan mulai ayat yang ke-9, dalam tahun ke-6 zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengupungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Hozan, dan di kota-kota orang Madai. Di sisi lain saudara, ada kehancuran, ada kekalahan yang dialami oleh Israel dalam kepemimpinan Hosea waktu itu saudara. Dan kekalahan itu terjadi begitu parahnya. Kenapa? Oleh karena mereka, di ayat 12 dikatakan, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Jadi pada waktu itu saudara, kerajaan Israel terbagi menjadi 2, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda itu di bawah kepemimpinan Hizkia, sedangkan kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Hosea. Jadi sebagai satu bangsa, ada satu masa, ada satu bagian, ada satu daerah di mana semua mereka sebenarnya umat Tuhan. Tetapi kerajaan Yehuda mengalami kejayaan luar biasa, tetapi kerajaan Israel mengalami kehancuran yang luar biasa. Mereka dihancurkan oleh musuh, mereka ditawan oleh musuh.
Jadi saudara, kita mau belajar, kita mau melihat kenapa ada masa, ada bagian atau ada daerah yang mengalami kejayaan dari bangsa umat Tuhan, yaitu bangsa Israel sebagai satu bangsa, satu kesatuan, sekalipun pada waktu itu mereka terbagi dua. Tetapi kenapa ada yang mengalami kehancuran? Apa yang menyebabkan kejayaan terjadi? Tadi kita sudah belajar, oleh karena Tuhan menyertai. Dan apa yang menyebabkan kehancuran terjadi? Kita akan melihat satu persatu, saudara. Dikatakan tadi bahwa kenapa Hizkia mengalami kejayaan dan berhasil dalam memimpin Yehuda, saudara. Karena di ayat 7 dikatakan, Tuhan menyertai dia. Kemanapun dia pergi, maka segala yang dikerjakannya itu berhasil. Kerajaannya berhasil, kepemimpinannya berhasil. Ketika dia berperang, dia menghancurkan musuh. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Tuhan menyertai dia sehingga dia berhasil, saudara, dalam penyertaan Tuhan? Yang pertama yang kita lihat adalah di ayat yang ketiga, di mana di sana dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Saudara, yang pertama yang dilakukan Hizkia dalam kepemimpinannya, dalam kerajaannya, sehingga ayat 7 dikatakan Tuhan menyertai dia dan dia mengalami keberhasilan, adalah karena dia hidup benar dan kepemimpinannya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dia mencontoh Daud bapa leluhurnya, kata firman Tuhan. Dia hidup benar, dia memimpin benar, dan dia menghancurkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di kerajaan itu, di mana pada waktu itu masih ada bukit-bukit pengorbanan berhala, masih ada ular yang mereka sembah, ular buatan Musa yang mereka sebut sebagai Nehustan. Mereka masih menyembah berhala. Bangsa itu mengalami kesulitan seringkali karena mereka menyembah berhala, karena mereka menduakan Tuhan, karena mereka menyakiti hati Tuhan. Tapi begitu Hizkia bangkit, maka dia hidup dalam kebenaran, dia memimpin dalam kebenaran, dia membersihkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyatakan penyertaannya atas kehidupan Hizkia, atas kerajaan yang dipimpinnya, dan Tuhan mengerjakan keberhasilan. Hari ini sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan dalam hidupmu, maka engkau membutuhkan penyertaan Tuhan. Rindukanlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bagaimana supaya Allah menyatakan penyertaannya? Bukan sekedar kita merindukannya, tapi hiduplah dalam kebenaran. Dalam hal apapun yang menjadi profesi saudara, lakukanlah kebenaran di sana. Bersihkan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Seringkali saudara, yang menjadi masalah sehingga Tuhan tidak mengerjakan keberhasilan, sehingga Tuhan tidak menyertai adalah banyak orang kelihatan rohani di gereja, bahkan menjadi pelayan di gereja, tetapi dalam dunia profesi mereka tidak ada lagi rohaninya di sana. Kenapa? Semua yang tidak benar juga dilakukan di sana. Hal-hal yang melanggar firman Tuhan dilakukan di sana. Berbeda dengan Hizkia. Hizkia hidup benar dalam kehidupannya dan dalam profesinya, dalam jabatannya, dalam tanggung jawabnya sebagai raja. Dia juga melakukan apa yang benar, bahkan dia mencontoh bapa leluhurnya dalam memimpin, dalam melakukan kebenaran, dalam melakukan tanggung jawabnya. Dia mencontoh Daud. Jadi dia hidup benar, dan kemudian dalam pekerjaan dan profesinya juga dia melakukan kebenaran di sana. Dan bahkan dia membersihkan apa yang tidak benar dalam tanggung jawab dan profesinya, di mana sebagai raja adalah tanggung jawabnya untuk memimpin bangsa itu hidup dalam kebenaran. Dan ketika dia lihat ada yang tidak benar, ada berhala-berhala di sana, dia bersihkan semuanya itu. Kalau kita rindu mengalami penyertaan Tuhan yang mengerjakan keberhasilan, saudara, hiduplah dalam kebenaran. Dan jangan hanya hidup dalam kebenaran, dalam
kehidupan pribadi saudara, tapi hiduplah dalam kebenaran juga dalam profesi dan tanggung jawab saudara. Sebagai apa tanggung jawab saudara? Saudara sebagai pejabat, hiduplah dalam kebenaran di sana dan bersihkanlah apa yang tidak benar di sana. Maka saudara akan melihat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Dalam hal apa? Saudara berbisnis, hiduplah dalam kebenaran dan praktekkanlah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam bisnis saudara. Dan bersihkan apa yang tidak benar di sana. Maka saudara akan melihat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara hari ini, saudara, hiduplah dalam kebenaran dan juga praktekkan hidup benar dalam pekerjaan saudara, dalam profesi saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara sehari-hari, praktekkan juga di sana. Saudara, alangkah menyedihkan beberapa waktu belakangan ini, beberapa peristiwa terjadi. Ada orang-orang Kristen yang mereka memiliki nama besar. Kenapa? Karena mereka pengusaha yang sukses. Kenapa? Karena mereka pejabat yang sukses. Tetapi belakangan ada beberapa orang Kristen yang ditangkap oleh karena mereka korupsi. Siapa mereka, saudara? Mereka adalah orang-orang yang begitu rohani kelihatannya, begitu sungguh-sungguh kelihatannya. Mereka bahkan terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Malah belakangan ini ada satu orang yang suka sekali untuk berkorban, saudara. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk banyak hal, tapi ternyata uang yang dikorbankan itu adalah uang korupsi. Bayangkan, saudara. Itu yang terjadi sehingga endingnya ditangkap dan berakhir di penjara. Dengar, Tuhan tidak akan menyertai apa yang saudara jalankan dalam kesalahan, apa yang saudara jalankan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak akan menyertai bisnis saudara kalau saudara mempraktekkan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Yang ada mungkin sekarang semuanya masih baik-baik saja, mungkin sekarang kelihatan saudara berhasil, tetapi pada akhirnya kehancuran yang akan terjadi, saudara. Pada akhirnya kehancuran yang akan terjadi. Itu sebabnya sekali lagi saya mau menegaskan, hiduplah dalam kebenaran dan praktekkan kebenaran itu di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Maka saudara akan melihat Tuhan menyertai saudara dan Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana dia menjalani kehidupannya sehingga Tuhan menyertai dia dan Tuhan mengerjakan keberhasilan dan kejayaan dalam kepemimpinannya sebagai raja orang Yehuda. Di ayat 5 dikatakan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang seperti Hizkia sebelum dia, dan tidak ada seperti dia sesudah dia. Raja-raja sebelum dia dan raja-raja sesudah dia, tidak ada yang bisa menyamai Hizkia. Artinya Hizkia ini punya kelebihan, lebih dari raja-raja sebelum dia, lebih dari raja-raja sesudah dia. Dan kelebihannya itu dalam hal apa, saudara? Dalam hal iman. Karena dikatakan ia percaya kepada Tuhan Allahnya, dan di antara semua raja-raja itu, baik sebelum dan sesudah, tidak ada yang seperti dia. Jadi dia menonjol, dia kuat, dia luar biasa dalam imannya, saudara. Tidak ada raja-raja yang bisa mencontoh dia baik sebelum maupun sesudah dia. Karena Hizkia itu orang yang sungguh-sungguh beriman kuat, beriman tangguh. Dalam dia melakukan tanggung jawabnya sebagai raja, dia sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat, saudara. Itu sebabnya Tuhan menyertai dia. Apakah yang bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan? Apakah kelebihan kita? Apakah kedudukan kita? Apakah kekayaan kita? Talenta kita dan sebagainya? Tidak ada sama sekali, saudara. Apapun tidak akan bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan kecuali satu: iman. Hanya iman. Hanya oleh imanlah kita berkenan di hadapan Tuhan. Hizkia, Tuhan berkenan kepada dia bukan karena dia raja.
Raja-raja sebelum dia pun adalah raja-raja. Sesudah dia masih banyak raja. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang lebih seperti Hizkia. Kenapa saudara? Karena imannya. Begitu banyak raja-raja tetapi Hizkia itu spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena imannya yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Dia praktekkan hidup dalam iman, dalam dia menjalani kehidupannya. Dia praktekkan hidup dalam iman, dalam dia menjalankan pemerintahannya sebagai raja. Saudara, hari ini apa yang Tuhan paling rindukan dari kehidupan kita? Iman dan keyakinan kepada Dia. Karena tanpa itu kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara rindu penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, hiduplah dalam iman, dalam segala situasi, dalam segala perkara. Dalam perjalanan kerajaan Hizkia juga saudara, tidak akan semuanya mulus. Akan ada gelombang atau grafik naik turun. Akan ada masa sukar, masa sulit. Ada masa senang dan masa yang baik yang dia jalani dalam menjalankan pemerintahannya. Tetapi dalam semua keadaan itu, firman Allah menegaskan bahwa dia beriman tangguh, dia beriman kuat, dan tidak ada orang sebelum dia dan sesudah dia memiliki iman seperti itu. Hizkia adalah orang yang hidup dalam iman dalam segala situasi. Saat ini saudara, sekali lagi, untuk mengalami penyertaan Tuhan, hiduplah dalam iman apapun kondisinya. Sekalipun saat ini situasi yang ada, kondisi saudara mungkin menghancurkan iman saudara karena saudara tidak paham kenapa ini bisa terjadi. Tetaplah bertahan dalam iman. Tetaplah bangkit dalam iman. Saudara, saya mengalami satu pengalaman atau melihat satu pengalaman luar biasa di masa kecil saya, dan itu mempengaruhi hidup saya luar biasa. Di mana pada waktu saya masih kecil, saya masih ingat sekali bapak saya mengalami sakit, di mana kakinya waktu itu mengalami seperti bisul, tetapi begitu parahnya, dan dibawa ke rumah sakit juga tidak sembuh-sembuh, dan sampai betisnya hampir habis. Begitu parahnya, dia tidak bisa jalan, dia jalan ngesot begitu lamanya pada waktu itu. Dan dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah berobat ke dokter, tetapi penyakit itu begitu parahnya saudara. Dan sampai akhirnya pada waktu itu saya masih mengingat, begitu banyak orang akhirnya menyarankan kepada dia supaya dia berobat ke dukun. Orang-orang berkata di sana ada dukun yang bisa menyembuhkan penyakit seperti itu, karena menurut orang-orang pada waktu itu penyakit yang dia alami oleh karena guna-guna. Tetapi yang luar biasa yang masih saya ingat sekali, bapak saya berkata pada waktu itu, saudara, kalau saya harus mati karena penyakit ini, biarlah saya mati. Saya tidak akan pernah berobat ke dukun. Itu melanggar, itu bertentangan dengan iman saya. Wow saudara, itu peristiwa, kalimat yang aku dengar yang sangat mempengaruhi hidup saya. Dan ketika ayah saya mempertahankan imannya, tidak lama kemudian dia mengalami kesembuhan total, saudara. Dia mengalami kesembuhan pada sudah sekian lama, sudah begitu lama dia sakit. Tetapi dalam keberadaannya ketika dia sakit itu, dia tetap bertahan hidup dalam iman. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, dan akhirnya Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi dia. Artinya di masa sulit pun tetap bertahan dalam iman, maka Tuhan akan menyatakan penyertaannya dan mujizatnya. Dan itu membekas bagi saya, saudara. Ketika saya menikah, saya mengalami satu situasi yang sulit juga, di mana pada waktu itu istri saya sakit. Dokter menyarankan kami berobat selama 6 bulan, tetapi kami terus berobat sampai 7 bulan malah pada waktu itu. Tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Malah pada waktu itu ada situasi-situasi, ada waktu-waktu tertentu begitu parahnya, padahal sudah 7 bulan kami berobat karena masalah paru waktu itu. Dan kemudian saudara, pada situasi yang demikian, karena saya merintis di desa jauh dari tempat kelahiran saya,
sehingga tidak ada keluarga juga. Tetapi pada waktu itu kami membangun hubungan dengan tetangga-tetangga karena saya masih dalam proses perintisan. Saya mendekati orang-orang. Ketika mereka melihat istri saya sakit, mereka mulai bilang, karena pada waktu itu kondisi di tempat saya merintis yang hari ini saya menggembalakan adalah daerah yang perdukunannya begitu kuat, sehingga pada waktu itu ada seorang ibu yang berkata, ada di sana dukun yang bisa menyembuhkan istrimu, berobatlah ke sana. Lalu saya bilang, saya ini pendeta, kalau saya membawa istri saya berobat ke dukun, siapa lagi yang tidak akan berdukun? Saya ini pendeta, kalau kami harus mati oleh karena sakit, biarlah kami mati, tetapi kami tidak akan pernah pergi ke dukun, kami akan mengandalkan Tuhan. Apa yang dia bilang, saudara? Dia bilang, dia masih sebenarnya mungkin di satu sisi niatnya baik. Dia bilang, jangan diketahui orang. Kita diam-diamkan saja, kan orang lain tidak lihat. Jadi menurut dia, berdukun tidak berdukun itu hanya menjaga orang lain. Nanti apa kata orang? Saya bilang, bukan masalah orang lihat atau orang tidak lihat, tetapi ini pertanggungjawaban saya dengan Tuhan. Saya harus menunjukkan saya orang beriman. Kalau saya mengalami sakit, kalau istri saya mengalami sakit, dan kami harus berkorban untuk hidup dalam iman, kami akan berkorban. Ketika saya menjawab seperti itu, saudara, mulai saat itu dia mulai marah kepada saya. Dia berkata, sombong sekali, sok sekali. Udah istrinya sakit parah begitu, masih susah dibilang. Itu yang aku terima pada waktu itu, saudara. Tapi saya ingat bapak saya waktu saya masih kecil, ketika dia sakit, orang-orang menyarankan dia berdukun. Dia berkata, kalau aku harus mati karena penyakit ini, aku akan mati. Biarlah aku mati, aku tidak akan berdukun. Dan itu juga yang kulakukan, saudara. Sehingga pada waktu itu kami tetap bertahan. Dan ketika istri saya batuk-batuk, mereka mengejek. Ketika istri saya batuk, mereka juga meniru dari jauh dengan gaya istri saya batuk. Bayangkan, saudara, pada waktu itu alangkah menyedihkannya situasi dan kondisi itu. Tetapi ketika kami bertahan, kami berkata, kami berdoa kepada Tuhan, kami duduk bergandengan tangan, kami berseru kepada Tuhan, dan kami berkata, Tuhan, kami akan tetap percaya kepadamu apapun situasinya, apapun keadaannya. Dan pada situasi itu juga, saudara, saya bertanya kepada dokter, sudah 7 bulan kami berobat, kenapa belum ada perbaikan yang saya lihat? Apa yang harus kami lakukan? Lalu dokter ini berkata, siapkan uang, kalau tidak salah waktu itu sekitar 2 juta atau 2,5 juta, saya agak lupa. Dia berkata, siapkan uang. Lalu saya bilang, untuk apa, dokter? Bayangkan pada waktu itu saya dalam kondisi perintisan, saudara. Untuk makan saja saya ingat kami dan istri saya harus pergi ke pekan dan kemudian membeli ikan teri agak besar supaya bisa dibelah-belah, supaya cukup untuk makan kami 1 minggu. Karena kami tidak punya gaji, saudara. Yang kami hidup dari persembahan, dan waktu itu yang beribadah masih anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Bagaimana saudara bisa bayangkan persembahan mereka, jajan mereka lah yang mereka persembahkan. Dan kami akhirnya menggunakan itu untuk kami hidup. Dan kami beli ikan teri yang besar dan kami belah untuk cukup, saudara. Tapi waktu itu dokter berkata, siapkan uang 2 atau 2,5 juta waktu itu. Dan dalam keadaan yang sulit itu, saya akhirnya berkata kepada istri, kami berdoa, dan kemudian ada satu keyakinan tumbuh di hati saya bahwa kami akan berhenti berobat dan mujizat akan terjadi. Saya berkata kepada istri saya, kita akan berhenti berobat. Dan istri saya agak lama berpikir, tapi kemudian dia berkata, iya. Dan singkat cerita, saudara, Tuhan memberi petunjuk kepada saya apa yang harus saya kasih kepada istri saya. Dan waktu itu saya kasih dia jus wortel. Saya ketemu dengan satu buku, dan saya membaca buku itu, apa manfaat jus wortel, dan akhirnya saya kasih dia jus wortel setiap hari, dan akhirnya semuanya semakin baik, dan dia disembuhkan total hari ini, saudara. Itu kejadian itu sekitar 15 tahun yang lalu. Hari ini dia sudah disembuhkan. Ada mujizat terjadi ketika bertahan hidup dalam iman.
Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun situasi sulit yang saudara alami, ketika engkau menunjukkan engkau hidup dalam iman, engkau bertahan dalam iman, maka engkau akan lihat Tuhan menyatakan penyertaannya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan pada saat itulah orang-orang yang mungkin dulu merendahkan, mungkin dulu mengejek dan sebagainya, tetapi satu saat mereka akan melihat bagaimana Tuhan membela kehidupanmu. Hari ini saya melihat orang-orang atau orang-orang yang sempat dulu memusuhi kami, hari ini mereka malah mengakui bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Jadi yang kedua saudara, bagaimana sehingga Hizkia mengalami penyertaan Tuhan? Karena dia hidup dalam iman. Sekalipun apapun kondisinya, dia tetap menunjukkan hidup dalam iman. Dan tidak ada raja-raja yang pernah hidup sebelum dan sesudah dia yang memiliki iman seperti dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam iman, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Lalu kemudian yang ketiga saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Hizkia sehingga Tuhan menyertai dia. Di ayat 6 dikatakan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang kepada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Hizkia ini juga orang yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Dia melakukan perintah-perintah yang Tuhan beri kepada Musa. Dia menerapkan itu di dalam kehidupannya. Dia menjalani hidupnya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia menjalankan kerajaannya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya ayat 7 dikatakan, maka Tuhan menyertai dia. Hari ini kalau saudara rindu penyertaan Tuhan saudara, maka pahamilah firman Tuhan, hidupilah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, dan hidupi firman Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan saudara. Laksanakan dan terapkan firman Tuhan itu dalam profesi saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Saudara, itu sebabnya saya menegaskan kepada saudara, setiap hari renungkanlah firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan mengisi dan memenuhi hati dan pikiran saudara. Maka ketika firman Tuhan itu setiap hari mengisi kehidupan saudara, maka akhirnya secara otomatis firman Tuhan itu atau prinsip-prinsip firman Tuhan itu akan menjadi konsep berpikir, cara berpikir, bahkan menjadi karakter dalam kehidupan saudara. Jadilah anak Tuhan yang konsisten merenungkan firman Tuhan dan hidupilah firman Tuhan itu. Sekali lagi saya menegaskan saudara, channel ini dibuat untuk menjadi renungan malam, supaya setiap kali saudara sebelum tidur, saudara merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan firman Tuhan itu akan mengisi hati dan pikiran saudara. Dan kemudian saya juga membuat channel yang lain, yaitu renungan pagi saudara, renungan penyejuk jiwa. Itu adalah renungan yang dibuat untuk menjadi renungan anak-anak Tuhan sebelum bekerja di pagi hari. Supaya apa saudara? Karena saya rindu baik malam sebelum tidur merenungkan firman Tuhan, baik pagi sebelum bekerja merenungkan firman Tuhan. Begitu setiap hari, begitu terus menerus. Dan dengan demikian hidup kita akan diisi oleh firman Tuhan. Dan dengan demikian secara otomatis dalam kita menjalani kehidupan kita, maka kita akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka ketika kita hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, di ayat 7 dikatakan, maka Tuhan menyertai. Puji Tuhan saudara, itu yang dilakukan oleh Hizkia sehingga Tuhan menyertai dia. Sedangkan kerajaan Israel waktu itu mengalami kehancuran. Di sisi lain kerajaan Israel mengalami situasi yang sulit, mengalami kebangkrutan, kehancuran saudara. Apa yang menyebabkan itu? Di ayat 12 dikatakan, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, oleh karena mereka melanggar perjanjiannya, yakni segala perintah-perintahnya yang diberikan kepada Musa, hamba Tuhan itu. Mereka tidak mau mendengarnya, bahkan tidak mau melakukannya. Jadi di sisi lain kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Hosea mengalami kehancuran saudara. Mereka benar-benar hancur waktu itu oleh karena musuh. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau menghidupi perintah Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan.
Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa melihat kedua peristiwa ini, kedua kejadian ini. Di satu sisi Hizkia dalam kepemimpinannya di Yehuda begitu jayanya, begitu berhasilnya. Sedangkan di sisi lain kerajaan Israel begitu hancurnya. Hari ini kejayaan, keberhasilan diperhadapkan kepada saudara. Apakah saudara memilih keberhasilan, kejayaan, kesuksesan, atau saudara memilih kehancuran? Tentu saja semua kita akan memilih kejayaan, keberhasilan. Tetapi apakah saudara menjalani hidup saudara menuju kepada keberhasilan dan kejayaan? Kita belajar dari Hizkia. Dia mengalami kejayaan, mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena dia hidup benar. Bahkan dia memimpin Yehuda dalam kebenaran. Yang kedua, dia hidup dalam iman. Bahkan tidak ada orang yang beriman atau raja-raja yang beriman seperti dia. Dan yang ketiga saudara, dia hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyertai dia, dan penyertaan Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidupnya. Hari ini saya percaya saudara rindu penyertaan Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Itu sebabnya hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam iman, dan hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami penyertaan Tuhan yang mengerjakan keberhasilan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sudah belajar firman-Mu bagaimana supaya kami mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami sudah belajar dari kehidupan Hizkia. Dia mengalami keberhasilan dan kejayaan dalam kehidupannya karena dia melakukan apa yang benar. Dia mengalami kejayaan karena dia hidup dalam iman. Dia mengalami kejayaan karena dia hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini untuk mereka hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman, hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, baik dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi, baik di tengah-tengah keluarga mereka, baik dalam profesi mereka, supaya mereka menjadi terang di sana. Dengan demikian Engkau menyertai mereka dan mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, hamba akan menopang dan mendukung mereka dalam berdoa. Dan sebelum kami berdoa bersama ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka berkomitmen terhadap firman Tuhan dan nyatakan janji-janji firman-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup. Dan dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara. Tetaplah berdoa, ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan.
Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada
Tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan.
Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan.
untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik, Tuhan campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.